dan mengungkapkan masalah yang sedang dihadapi. Dan di mana nantinya masalah tersebut akan kita bahas secara bersama-sama dan akan kita selesaikan secara bersama-sama pula. Nah, anak-anak ibu semua di sini itu disebut dengan anggota kelompok. Dan di mana nantinya anak-anak ibu semua harus bisa merahasiakan dan pastinya saling terbuka satu sama lain. Dan apapun nantinya yang akan dibagikan dalam kegiatan ini, anak-anak ibu semua harus bisa merahasiakannya. Gimana, setuju ya? Setuju, Bu. Oke. Lalu sebelum kita membahas masalah masing-masing, Ibu ingin memastikan kalian sudah saling mengenal satu sama lain. Kalau belum kenal pasti rasanya canggung kan, tiba-tiba disuruh mengutarakan masalah. Nah, Ibu ingin memastikan kalian sudah kenal satu sama lain. Nah, sebutkan nama, kelas, hobi, dan hal-hal yang mungkin kalian sukai. Silakan dimulai dari Maulida. Baik, perkenalkan, nama saya Maulida Salima. Saya berasal dari kelas 11 IPA 2. Hobi saya membaca novel, terutama novel dalam berbentuk remaja fiksi. Senang bisa bergabung dalam kelompok ini. Oke, terima kasih Maulida. Sekarang Rizak, silakan. Baik, perkenalkan semuanya, nama saya Ibu Hidayana. Dan sama kayak Maulida, saya juga berasal dari sebuah sekolah. Hobi saya itu menggambar dan mendengarkan musik. Semoga kita bisa saling membantu. Terima kasih Rizak. Sekarang giliran Ibnu, silakan. Jadi, perkenalkan, nama saya Irma Amalia Ibu. Saya dari kelas 11 IPS 1. Hobi saya menonton film dan juga memasak. Wah, menarik sekali ya Ibnu. Sekarang Nawawi, silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Kawin Ali. Hobi saya bermain sepak bola dan kadang-kadang suka baca buku. Oke, terima kasih Nawawi. Sekarang Arsa, silakan. Silakan dari kamu. Nama saya Muhammad, saya dari kelas 11 IPA 4. Hobi saya main game dan jalan-jalan ini. Baik, terima kasih Arsa. Sekarang terakhir Yasir, silakan silakan dari kamu. Nama saya Muhammad Yasir dari kelas 11 IPS 2. Saya suka bermain gitar dan mendengarkan musik rock klasik. Oke, terima kasih telah memperkenalkan diri. Nah, sekarang kita masuk ke inti kegiatan. Nah, Ibu persilahkan kepada kalian semua untuk mengutarakan masalah yang sedang kalian hadapi, baik itu masalah belajar, sosial, pribadi, maupun karir. Nah, Ibu persilahkan dari Maulida terlebih dahulu. Ibu, masalah saya seringkali kurang konsentrasi dalam belajar karena pikiran saya mudah terdistraksi. Padahal saya pengen banget untuk bisa fokus dalam belajar. Silakan. Kalau untuk saya sendiri, untuk sekarang itu saya mengalami perkatalan belajar. Jadi kalau lagi berkam itu saya jadi sulit fokus dan jadi malas belajar karena ekspektasi saya sendiri. Saya tuh sering sekali membagi tugas. Saya merasa bahwa tugasnya masih lama itu masih ada waktu. Sampai akhirnya saya merasa panik sendiri bahwa waktunya sudah hampir habis. Nawawi, silakan. Saya sebutkan 5 hari belajar juga dengan rumus-rumusnya dengan sendiri. Arsa, silakan. Kalau saya menilai waktunya sekali sehingga menghabiskan waktu bermain game dan lain-lain. Yasir. Saya mudah terpengaruh oleh teman-teman ya. Kalau mereka suka memboloskan dan mengerjakan tugas, saya suka ikut-ikutan tanpa memikir panjang konsekuensinya. Oke, terima kasih atas keterbukaan dari kalian semua dalam menyampaikan masalah masing-masing. Nah, karena waktu kita hari ini terbatas, bagaimana kalau kita pilih salah satu masalah dari kalian semua yang akan dibahas terlebih dahulu? Kalau menurut saya masalah janji itu karena kadang saya juga mengalami sama hal yang kayak gitu ya. Oke, kalau begitu kita pilih masalah Ida ya. Nah, Ida coba ceritakan hal seperti apa yang bisa alami. Ya, jadi berkam yang saya alami itu ketika saya belajar, saya merasa harus selalu melakukan yang terbaik ketika saya sedang belajar. Dan saya merasa harus menguasai banyak hal dengan sempurna tanpa adanya kesalahan sedikitpun. Tapi karena ekspektasi saya terlalu tinggi dan berlebihan, saya akhirnya jadi lelah secara fisik maupun mental. Kamu itu kamu bisa nggak cara kamu belajar? Iya, emang sengaruh itu. Jadi kayak kalau misalkan lagi belajar dan guru sudah menjelaskan, itu aku jadi nggak bisa nangkap apapun karena jadi sulit fokus kan. Terus
jadi suka menunda tugas karena aku merasa ngapain belajarkan apa yang diajarkan oleh guru juga nggak masuk di otak. Apakah kesalahan itu datang dari orang lain? Enggak, jadi sifat ambisius yang aku miliki itu emang murni semuanya datang dari aku. Jadi orang tua aku itu emang nggak perlu untuk apapun, dan aku juga punya hubungan yang cukup baik dengan orang tua aku. Ada mereka juga kayak ngingetin untuk jangan terlalu keras untuk kepada diri sendiri. Oke. Baik, sekarang coba kita bantu Iza mencari solusi dalam masalah ini. Apa saran dari kalian semua? Kalau menurut saya bukan, saya bisa menetapkan batasan waktu biar dia nggak tertekan dan berkelahan. Jadi misalnya membuat waktu 2 jam maksimal kalau sehari belajar, dan dalam 2 jam itu dia buat tidak bisa. Iya sih, menurut saya juga ngerasa kalau lagi belajar itu emang sering lupa untuk istirahat gitu. Karena saya ngerasa istirahat itu bisa mengganggu produktivitas saya, jadi saya sering mengabaikan itu. Saya setuju sama Ibu. Kamu juga bisa pakai teknik Pomodoro. Kalau teknik Pomodoro aku pernah dengar, cuman belum pernah coba. Tapi mungkin nanti ya. Iza, selain itu kamu bisa ubah mindset kamu. Jangan cuma fokus di nilai tinggi, tapi juga harus menikmati dalam proses belajarnya. Kebetulan dan kami juga harus menghargai hasil dalam walaupun belum sempurna. Iya sih, aku merasa kalau lagi belajar itu emang cenderung lebih fokus ke hasil akhirnya aja dibandingkan menikmati proses belajar itu sendiri. Wah, bagus sekali ya masukan dari anak ibu semua. Nah, tadi Iza bilang berkah itu membuat Iza sedikit fokus belajar ya. Nah, bagaimana kalau anak ibu semua bantu berikan tips tambahan untuk meningkatkan fokus saat belajar? Saya biasanya memakai teknik visualisasi materi pelajaran. Itu mudah dan tidak bisa. Saya biasanya bikin jadwal belajar harian yang lebih terstruktur sehingga nanti ada kapan waktu belajar dan kapan ada waktu untuk istirahat. Saya suka menciptakan suasana belajar yang nyaman, seperti mendengarkan musik supaya tidak cepat bosan. Terima kasih. Alhamdulillah kalau begitu mungkin cukup di sini pertemuan kita kali ini. Nah, sebelum pertemuan kita ini diakhiri, apakah ada pengalaman baru atau harapan setelah mengikuti konseling kelompok ini? Menurut saya pribadi, saya senang sekali bisa bergabung dalam kelompok ini dan bertemu dengan teman-teman semua. Ternyata ketika saya bergabung dengan kelompok konseling kelompok ini, saya bisa mengetahui permasalahan orang lain dan bisa mengatasi permasalahan dan memberikan solusi bersama-sama. Tapi masalah saya belum dibahas. Tidak apa-apa Irna, kita bisa lanjutkan diskusi di pertemuan berikutnya supaya semua masalah bisa kita bahas dengan maksimal. Ini minggu depan pada bisa nggak? Oke. Baiklah, kalau begitu cukup di sini pertemuan kita hari ini. Nah, sebelum kita tutup pertemuan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan